Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizatin Ulia dari KKN IKDR kelompok 86. Hai adik-adik, gimana kabarnya? Nah, di sini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Nah, berhubung kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di sekeliling kita kan banyak tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan itu kan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, di dalam tumbuhan itu kan terdapat jaringan. Menurut kalian, apa sih jaringan itu? Nah, benar. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Sedangkan jaringan tumbuhan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan tersendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem, dan yang kedua ada jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh itu dikarenakan adanya jaringan meristem. Jaringan meristem tersendiri ini tuh dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem primer dan yang kedua ada jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer ini adalah jaringan yang hanya terdapat di ujung batang dan di ujung akar, yang berfungsi sebagai proses pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan itu dapat tumbuh tinggi dikarenakan adanya jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau ujung tunas dan yang terletak di ujung akar. Nah, selanjutnya jaringan meristem yang kedua yaitu ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder ini jaringan yang berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan meristem sekunder ini biasanya hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Sedangkan yang berperan sebagai jaringan meristem sekunder ini yaitu cambium dan cambium gabus. Selain pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae, tumbuhan monokotil juga ada yang memiliki jaringan meristem sekunder. Contohnya yaitu pada agave sisalana. Selain itu, jaringan meristem sekunder ini itu berfungsi sebagai proses pembesaran pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan tumbuhan yang kedua, yaitu ada jaringan permanen atau disebut juga dengan jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Maksud dari terdiferensiasi yaitu sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan struktur yang berbeda-beda. Nah, jaringan permanen ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epidermis, dan yang kedua ada jaringan parenkim, yang ketiga ada jaringan penyokong, dan yang keempat ada jaringan pengangkut. Selanjutnya yaitu jaringan permanen yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang letaknya paling luar dan menutupi tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis ini itu berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di dalam tumbuhan. Karena fungsinya melindungi, jadi jaringan epidermis ini tersusun rapat-rapat. Dan jaringan epidermis ini tersusun oleh selapis sel hidup. Namun,
beberapa jaringan epidermis ini juga ada yang termodifikasi menjadi stomata daun, lentisel pada batang, duri semu pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Nah, jaringan epidermis ini tidak memiliki klorofil kecuali pada sel penjaga yang terdapat di daun. Selanjutnya kita lanjut pada gambar ya. Ini adalah gambar penampang melintang daun, yaitu bagian atas dan bagian bawah daun dilapisi oleh jaringan epidermis. Begitu pula dengan akar dan batang, bagian luarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Selanjutnya yaitu jaringan permanen yang kedua, yaitu ada jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan yang banyak menyusun tumbuhan. Jaringan parenkim ini tersusun atas sel-sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan parenkim ini itu dapat ditemukan di kulit batang, kulit akar, daging buah, daging daun, dan endosperm. Sebagian jaringan parenkim ada yang memiliki klorofil. Jaringan parenkim yang memiliki klorofil disebut klorenkim. Contohnya yaitu pada jaringan palisade dan spons yang ada di daun, atau disebut juga dengan mesofil. Selanjutnya yaitu jaringan permanen yang ketiga, yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini adalah jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong ini itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan kolenkim dan yang kedua ada jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim ini tersusun atas sel-sel hidup, berfungsi menyokong tumbuhan yang masih muda dan terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding sel. Sedangkan pada sklerenkim ini tersusun atas sel-sel mati dan menyokong tumbuhan yang sudah tua. Selain itu, juga terjadi penebalan bagian seluruh dinding sel. Nah, jaringan sklerenkim ini itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada serat dan yang kedua ada sklereid. Contohnya serat yaitu pada sabut kelapa, sedangkan sklereid yaitu pada batok kelapa atau pada buah pir, yang biasanya kalau kita makan itu pada buah pir kan kayak ada butir-butir kecil itu. Nah, itu yang dinamakan sklereid. Dapat dipahami? Selanjutnya yaitu jaringan permanen yang keempat, yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada xilem. Xilem ini disebut juga dengan pembuluh kayu, dan yang kedua ada phloem. Phloem ini disebut juga dengan pembuluh tapis. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah menuju ke daun. Nah, kenapa diangkut di daun? Dikarenakan di daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis diangkut oleh phloem ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, xilem ini tersusun atas trakeid, trakea, pembuluh xilem, serabut xilem, dan sel-sel parenkim xilem. Pada phloem tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, serabut phloem, dan parenkim phloem. Nah, itu yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kakak akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah ya. Yuk kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.